pangiwo. Apa yang dimaksudkan dengan taruk panengen dan taruk pangiwo? Demikian penjelasannya. Ketika seseorang memasuki jalan taruk, maka mula-mula dirinya harus memasuki jalan kiri terlebih dahulu, yaitu menikmati kenikmatan duniawi. Begitu jalan kiri sudah dicicipi dengan batasan-batasan tertentu, baru kemudian dia akan beralih ke jalan kanan. Semua di bawah bimbingan seorang guru. Namun demikian, ada beberapa orang yang gagal move on dari jalan kiri ke jalan kanan. Mereka tenggelam di jalan kiri karena lelaku kiri memang akan menghasilkan berbagai kekuatan gaib yang menggiurkan. Dan ritual mereka semakin lama semakin mengerikan, karena semakin sadis ritual yang dijalankan, maka kekuatan gaib yang mereka peroleh akan bertambah dahsyat. Mereka menjalani jalan kiri pada awalnya dan kemudian menemukan titik kesadaran bahwa dunia ini tidak kekal, dan lantas melanjutkan perjalanan batin mereka menjalani jalan kanan. Inilah pelaku taruk panengen. Mereka menjalani jalan kiri pada awalnya dan tidak bisa move on karena berasa lebih bermanfaat dan lebih banyak keuntungannya berdiam di jalan kiri. Mereka tidak mau untuk mentas dan melakukan perjalanan ke jalan kanan. Mereka inilah pelaku taruk pangiwo. Idealnya lelaku taruk adalah jalan kiri diresapi dulu, kemudian jika sudah cukup berpindah ke jalan kanan. Contoh dari lelaku taruk yang benar bisa didapatkan dari kisah pertapa Bubuksah, seperti yang sudah kami bacakan di atas. Adapun contoh lelaku taruk yang tidak bisa move on dari jalan kiri menuju jalan kanan adalah sosok Nyi Rondo Girah Calon Arang. Lalu pada akhirnya beliau bisa dibawa ke jalan kanan oleh Mohomuni Mpu Baradah. Tercatat pelaku mengerikan dari Nyi Rondo Girah Calon Arang pada Rontal Calon Arang diceritakan seperti di bawah ini. Ini koto randeng girah malinggih pinarep desisyanira kabeh. Mojiarpo lendya umaturing sang rondo. Punapa pangkulun reho kadimangke riduka sang amawarat. Lehang umung siya ulah rahayu sumambahing jeng sang Mahamuni. Tumduhakno swarganing paratra. Dadya Mojiarpo si larung. Apa kasangsayan ikang rasa ngulun riduka sang Prabu? Balik to binanget kang ulah den teka ing tengah. Samyaninggihaken to sira kabeh risa jarira larung tumurut Nyi Calon Arang neher Mojarto sira. Ya dahat dan teku larung lah punyaken kamanak kang sinteko lah ruang padha umigel sasiki-siki soang. Dak tinghalanyi ulah to sasiki-siki menayan tekang karya lah pareng kita umigel. Saksono umigel posi guyang pangigelnya dumepa tepo angepyak sinungsangnya hosmika karwa sinjang padelengnya mulirak wang mulih ya kanan keri. Umigel posi larung tandangnya kadi sang mong umah yun dumemoko. Caksunya semua mirah maudo wudoyo muryo rambutnya ngarso. Umigel tosi gandi lumumpat po denyong igel umuryo kesanyo ngiringan nayono nika semu angganitri mangigel tosi lendi pangigelnya ngijik-ijik karwo sinjang aksanyo dumilah kadya bahni meh murup umarako kesar jonyo. Mangigel posi wak sirso mangunduk denyong igel luwih toleh netranya demeling tan angedep. Umuryo ngiringan po ruwamonyo maudo wudo yo. Si mahisa wadana igel masuku tunggal wusnya masuku tunggal yo to manungsang melet lidahnya tangannya kadyahyun mangremuso sukoto manahira calon arang riwusira samang igel
andumpo siro bobohan, amonco deso denirandum. Si lende kidul, si larung helor, si guyang wetan, si gandi kulon, calon arang ing tengah mbang siwek sirso kalawan Mahisawadana. Riwus nikadum amonco deso umarang tengah ing sema sonongko calon arang. Pemanggih pohyo sawa ning kadadak ing tumpek kliwon. Yo tika dekaken yo ingiket nyang kepuh. Yo teko horipakeno binayon bayon. Siwek sirsa manglekaken dresti muang Mahisawadana. Maluya urip tekang layon. Duadi mojar tekang sawa lingyo. Sapa sira ta pukulun umuripaken ing hulun? Atyanta hutang ing hulun, tan roh panahuran ing hulun. Mamyang ngawula ing sira, sinujulan pukulun saking wit ning kepuh. Hulun mangabekti mangarcamono. Manggilatana bukang haneng talampakan padha. Tan dua mojar siwek sirsa, demu sangguh kumaweta mahurip. Mangkuk kodak prangeng badama gulune. Saksana pinrang gulune nyang badama. Mesat mastaka nikang biasu, inuripaken mumbul tangrahnya mulaan. Ya teko kaca masakno kang rudira dia sang calon arang, magimbal pokesanira dening marus, khususnya maka sawitira mangkina kalungakenyo. Lagawanyo ingolah kinabasang kabeh, maka caru ing butatah. Sahana nikang semang kono. Moko nguni paduka badari Bogowati adinika ingaturannya. Terjemahannya demikian. Di sanalah janda Girah duduk dihadap oleh semua muridnya. Si Lendyo bertanya kepada sang janda, mengapa Paduka berlaku seperti sekarang menanggapi kemarahan sang Amorat atau Prabu Airlangga? Bukankah lebih baik mencari keselamatan di hadapan Jeng Sang Mahamuni atau Pandita Suci yang akan menunjukkan surga setelah kematian? Namun si Larung berkata, apalagi yang dikhawatirkan dari kemarahan Sang Prabu? Adakah lebih baik jika diperkuatlah penyerangan sampai ke wilayah tengah? Akhirnya mereka semua mendukung ucapan si Larung, mengikuti, bahkan Ni Calon Arang juga menurut. Kemudian Ni Calon Arang berkata, harus semakin diperkuat Larung, bunyikanlah kamana kangsimu itu. Marilah kita menari satu persatu, akan aku lihat gerak masing-masing. Nanti jika tiba saatnya menjalankan teluh, kalian juga harus menari bersama. Si Kuyang segera menari, gerak tarinya merentangkan tangan kemudian menepuk-nepuk. Dia bergerak dengan gerakan sukar, berjungkir balik terbalik tanpa sinjang. Matanya melirik-lirik menoleh ke kanan dan ke kiri. Si Larung pun menari, geraknya bagaikan harimau hendak menerkam. Matanya berwarna merah. Dia telanjang bulat, rambutnya diurai ke depan. Si Gandhi menari melompat-lompat, rambutnya terurai ke samping, matanya mirip genitri. Si Lendi menari melompat dengan cepat, kemudian berhenti dan melompat lagi tanpa sinjang. Matanya menyala bagaikan api hendak membakar dengan rambutnya yang terurai. Siwek Sirsa menari, gerak tarinya membungkuk-bungkuk, matanya melirik-lirik tanpa berkedip, rambutnya terurai ke samping, bertelanjang bulat. Si Mahisawadana menari dengan satu kaki, kemudian berjungkir balik dengan lidah menjulur. Gerak tangannya seperti hendak menerkam. Bersukacita hati Ni Calon Arang. Setelah menari bersama, Ni Calon Arang membagi tugas menuju 5 arah. Si Lendi di selatan, si Larung di utara, si Kuyang di timur, si Gandhi di barat, Ni Calon Arang, si Sirsa dan Mahisawadana di tengah. Setelah tugas dibagi pada 5 penjuru, pergilah sang Calon Arang ke tengah pekuburan. Ia menemukan mayat secara tidak sengaja pada hari Sabtu Kliwon. Mayat itu didirikan, diikat pada pohon kepuh, kemudian dihidupkan dengan diberi nafas. Siwek Sirsa dan Mahisawadana membuka matanya dengan mengirimkan dresti. Hidup kembali mayat tersebut dan segera berbicara. Siapakah Paduka yang telah menghidupkan hamba? Sangat besar hutang hamba. Hamba tidak tahu bagaimana membalasnya. Hamba hendak mengabdi kepada Dia yang telah menghidupkan
hamba. Lepaskanlah ikatan hamba dari pohon kepuh. Hamba hendak berbakti dan bersujud, hendak menjilat debu pada kaki paduka. Si Waksiso berkata, kamu kira dirimu akan hidup lama? Sekarang dirimu akan kupenggal dengan badana. Segera lehernya dipenggal dengan badana. Melesatlah kepala mayat yang baru saja dihidupkan. Darahnya menyemburat. Dan darah tersebut dipakai untuk mencuci rambut sang calon arang. Bergimbal rambut oleh darah, khususnya lantas disampirkan dan dijadikan kalung. Isi perut secepatnya diolah dan dipanggang semua. Dipergunakan untuk korban bagi para buto atau makhluk halus, serta semua yang tinggal di pekuburan tersebut, terutama dipersembahkan bagi Badari Bogowati, yang seperti itu adalah korban utama. Rontal Calon Arang, Sloka 9a, 11a. Di bawah ini juga lelaku Taruk Pangiwo yang terpaksa dijalankan oleh Mpu Topo Wangkeng demi menuruti permintaan Hyang Ning Lawang. Tercatat pada pembukaan Rontal Pararaton sebagaimana berikut. Awik namastu, nihan katuturaniro ken angrok, mulaniro duk dinadeaken, ono anak irondo mijiput, amegati apus pinoko pamancananing Hyang Suksma. Sira saking jiput angsi sira maring mandaleng bulalak. Para pira sang abatur ing bulalak sira Mpu Topo Wangkeng. Agawe gopuraning asrama. Pinalampahan wedhus bang sapalaki dening Hyang Ning Lawang. Lingira Topo Wangkeng. Nora oleh ing rapengingan dadi agawe apa-apa patakaning awak. Yen amati matiya janma. Ora nata amutusakna papalakoning caru wedhus bang iku. Dadi to sang amegat apus angling asanggup moko caruaning lawangira Mpu Topo Wangkeng. Satya to sira asanggup minangka caru marganira mulya maring Wisnu Bawana tumitisa maring Wibawa Janma maring Madya Pada Muah mangkono pamalakunira. Irikata nduk inastuan tumitisa dening Mpu Topo Wangkeng tinut irasakning kapralina niro amukya pitung mandala riwu sira pralino irikata sira pinaka caru dinira Mpu Topo Wangkeng. Telah sira mangkono murta sira maring Wisnu Bawana tan linyok ing rasaning sangketanira sang pinaka caru amalaku titisakna ing wetaning kawi. Terjemahnya demikian. Tiada halangan. Demikianlah kisah Ken Angrok awal dirinya dilahirkan. Terdapat anak janda Nijiput memutus ajaran kebaikan sebagai ketetapan dari Hyang Suksma. Dia dari Jiput mengungsi ke Mandala Bulalak. Julukan dia sang pemangku Bulalak adalah Mpu Topo Wangkeng. Membuat gapura asrama. Diminta syarat kambing merah jantan oleh Hyang Ning Lawang. Ucap Topo Wangkeng. Tidak diperbolehkan dan merupakan hal yang dilarang, sebab akan menjadikan kemalangan dan kecelakaan diri sendiri jika membunuh manusia sebagai korban darah. Tidak akan ada yang bersedia untuk dijadikan kambing merah tersebut. Adapun dia yang berlaku memutus ajaran kebaikan berkata dan sanggup untuk dijadikan korban darah bagi gapura Mpu Topo Wangkeng. Tulus dirinya sanggup dijadikan korban darah sebagai jalan pulang ke Wisnu Bawana agar kelak kemudian menitis sebagai manusia yang berwibawa di dunia manusia. Demikianlah dirinya lantas direstui untuk lahir kembali oleh Mpu Topo Wangkeng, dituruti keinginannya sebagai tujuan kematiannya agar nanti bisa berkuasa di 7 mandala. Segera dirinya mati dijadikan korban darah oleh Mpu Topo Wangkeng. Segera dirinya memasuki Wisnu Bawana, tidak meleset dengan keinginan dia yang dijadikan korban darah, maka dititiskan dia kembali lahir di Timur Kawi, Rontal Pararaton. Masih banyak contoh-contoh lain dari Taruk Pangiwo seperti dalam serat Aji Darmo yang mengisahkan Prabu Angling Darmo dihadang 3 orang wanita penganut Taruk Pangiwo yang gemar memakan daging mayat. Begitu diketahui oleh Prabu Angling Darmo, maka Prabu Angling Darmo dikutuk menjadi burung belibis. Kutuk akan hilang jika Prabu Angling Darmo bertemu wanita yang tulus mencintainya.
atau kisah dari Prabu Damarwulan yang bernama Kudo Rerangin. Tercatat dalam Serat Kondo dan Serat Damarwulan yang memotong 40 kepala manusia sebagai syarat agar dirinya bisa bertemu dengan Prabu Damarwulan. Dia melakukan hal tersebut atas perintah neneknya, Ni Srengkoro Mane. Demikian makalah yang cukup panjang telah saya bawakan. Terima kasih kepada semuanya yang telah setia mendengarkan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Damar Sasangka yang uraiannya yang luar biasa. Saya sendiri sangat bahagia bisa ikut belajar dan mencerna. Namun apa yang Mas Damar sampaikan itu berputar dan berproses di kepala saya karena banyak hal baru saya dengar dan banyak hal baru saya ketahui. Lamun si